Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Fitri, kelas 12 OTKP 1. Saya ingin menjawab soal halaman 68 dan mempresentasikannya. Jadi di soal yang pertama, jelaskan arti pentingnya laporan kas kecil bagi perusahaan. Kas kecil sangat penting karena merupakan bagian dari aset perusahaan untuk kelancaran aktivitas operasional perusahaan. Di soal yang kedua, ada sebutkan metode untuk pencatatan dana kas kecil dan jelaskan. Jadi metode dana kas kecil itu ada dua. Yang pertama ada sistem dana tetap atau Impress Fund System yang merupakan sistem pencatatan pembukuan kas kecil dengan jumlah rekening selalu tetap atau jumlah rekening itu selalu tetap pada setiap periodenya. Dan yang kedua ada sistem dana tidak tetap atau Fluctuation Fund System. Artinya pencatatan pembukuan kas kecil selalu berubah-ubah saldonya. Dan di soal nomor 3, jelaskan perbedaan Impress Fund System dan Fluctuation Fund System. Perbedaan sistem dana tetap atau Impress Fund System dengan Fluctuation Fund System ada pada penentuan dana awalnya, pada saat pembelanjaan, dan pengisian kembali. Jadi, yang pertama pengisian dana awal. Kalau pada sistem dana tetap diisi dengan dana kas kecil yang selalu tetap pada setiap periodenya. Namun pada sistem fluktuasi diisi dengan dana yang berbeda setiap periodenya karena disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Yang kedua ada pembelanjaan kas kecil. Kalau pada sistem dana tetap, pembelanjaan tidak dibuat jurnal, hanya dibuat bukti transaksi pengeluaran kas saja. Nah, tapi kalau misalnya pada sistem fluktuasi, pembelanjaan selalu dibuat ayat jurnal, yaitu mendebet biaya pada kas. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga itu ada pengisian kembali. Pada sistem dana tetap, pengisian kembali sesuai dengan kebijakan awal, namun pada sistem fluktuasi, pengisian kembali sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Di soal yang keempat, jelaskan ketentuan pengelolaan kas kecil. Yang pertama ada penggunaan sesuai batas maksimal. Artinya, penggunaan sesuai batas maksimal itu harus ada estimasi dana kas kecil yang sudah dibuat sebelum kas kecil tersebut dicairkan atau perkiraan dana kas kecil. Biasanya perusahaan memasukkan juga estimasi dana keperluan mendadak sekian persen sehingga penggunaan kas kecil tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan. Yang kedua ada tidak untuk pemberian pinjaman. Di sini kas kecil merupakan dana untuk membiayai keperluan perusahaan, bukan keperluan pegawai. Jadi kas kecil tidak diperkenankan untuk diberikan sebagai pinjaman kepada pegawai. Dan yang ketiga ada bukti pengeluaran harus disetujui pengelola kas. Jadi bukti pengeluaran kas kecil harus mendapat persetujuan dari bagian pengelola kas. Pengelola kas kecil, bagian pengelola akan memberikan tanda tangan sebagai persetujuan akan pengajuan pengeluaran yang dibutuhkan. Hal ini untuk meminimalisir penyalahgunaan dana kas kecil untuk hal yang tidak penting atau kepentingan pribadi. Yang keempat ada bukti pembayaran harus dilampirkan. Maksudnya itu masih untuk meminimalisir penyalahgunaan dana. Bukti pembayaran harus dilampirkan dalam bukti pengeluaran kas kecil. Selain itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, bukti ini sebagai lampiran untuk laporan pertanggungjawaban kas kecil. Dan di soal yang terakhir, jelaskan tujuan dibentuknya kas kecil. Jadi tujuan dibentuknya kas kecil itu agar kesekretariatan tidak perlu meminta dana ke bagian keuangan setiap kali ingin mengeluarkan dana. Jadi mintanya itu ke bagian pemegang dana kas kecil. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.